Ya judulnya sawer-sawer. Tapi nggak ada salah juga si MS Glow nge-approach. Nih gue ulangi, nggak ada salah juga MS Glow nge-approach Korla. Termasuk ngebalas SMS pun juga orang yang asisten atau manajer gitu. Jadi dia nge-reply message semua termasuk semua orang yang pernah sawer juga di-reply, dibalas atau di-maintain gitu. Kalau begitu dia, karena Korla ini menjadi sebuah brand kan banyak orang yang banyak donatur aku lihat awal-awal ya. Kalau gue bukan donatur ya, gue cuma kado aja itu teman, nggak usah dibahas. Kalau gue nggak usah dibahas. Jumlah yang gue kasih kecil, buat gue juga kecil. Jangan dibahas dari gue. Yang sawer-sawer itu yang gue perhatiin awal-awal, itu di maintain harusnya, ya di maintain. Nah, live pun itu harus ada asisten di sebelah yang baca komen misalnya. Kayak si Nikita, ada si Dea di sebelahnya kadang bacain komennya ya kan. Nah, si asisten ini bilang, Bun, ini baca ini Bun, sini baca ini Bun. Jadi si tukang sawer, si donatur atau siapa merasa terperhatiin say. Ya kan? Nah, gitu kalau menurut gua. Jadi kalau lu menanya mengenai gua ke Korla, gua nggak tahu. WA gua nggak dibalas, cuma dilirik aja gitu. Si Nikita itu gua kenal dia dari dia udah punya uang. 8 tahun lalu kalau nggak salah gue udah kenal dia, 7 tahun lalu gue udah kenal dia. Itu WA atau apa, itu orang sibuk loh dia dulu nih, kita ini sekarang juga sibuk ya. Dulu waktu di saat sibuk-sibuk banget, kalau WA dari gue tuh dibalas tuh sama dia 2 jam 3 jam dibalas sama sini kita. Sibuk banget dia pada waktu itu. Jadi kalau menurut gue yang membuat si Korla juga besar ini kan sawer-saweran. Bukan gua ya, gua bukan sawer, bukan, jumlah gua kecil. Sawer-saweran. Orang-orang besar yang nyawer-nyawer ini, lu nggak tahu kan isi hati orang tukang sawer yang besar-besar ini, lu kan nggak tahu. Netizen kan ngeliat di luarnya aja. Itu udah sebuah brand, sebuah organisasi sekarang harus di manage gitu. Dijual pun harus keren ngejualnya. Dan dia harus berani taruh label di badannya. Label gua sebuah rumah, dia harus berani bilang gitu. Label gua sebuah mobil, label gua sebuah kulkas, label gua 1 buah kompor gas, label gua sebuah tiket PP Jakarta Bali. Lu yang melabelkan diri lu. Jangan di approach brand-brand lain hanya atas dasar kekeluargaan, keramah tamahan. Jangan. You are a brand now. Dalam hitungan hari, jutaan, bam. Anak presiden nyamperin temehe ke Hamburg. You are a brand. Iya. Makanya hire orang bukan seipret itu, ya harus keluar uang lah. Berapa gaji di asisten? 4 juta 5 juta sebulan. That's okay. Kau udah ratusan juta yang masuk, ya kan? Hidup ini berbisnis juga, jangan berbisnis, hidup. Kita nggak bisa sendiri, saya butuh orang. Orang-orang yang sukses bukan sukses dengan sendiri. Banyak kaki-kaki di bawahnya sehingga orang itu sukses. Gila, ada 2000 aja nonton. Iya, gitu. Ya gue nggak tahu kenapa nih kita jadi begini, karena nih kita bilang itu judulnya sawer-saweran kata Nikita, ya kan? Sekarang kenapa judulnya mengarah ke kalau sawer ya bermain sportif, bermain sawer. Pengusaha ini kan bermain sawer awal-awalnya. Ya pengusaha kan gue lihat yang Siregar yang apalagi tuh. Lupa gue nama-namanya. Lu sebut deh yang 100 juta yang gitu kan pengusaha itu semuanya. Ya judulnya sawer-sawer. Tapi nggak ada salah juga si MS Glow nge-approach. Nih gue ulangi, nggak ada salah juga MS Glow nge-approach Korla. Orang berbisnis kan pengen segala cara, ya kan? Ya dia caranya seperti itu. Nggak apa-apa, orang berbisnis selagi nggak menipu orang, merugikan orang kan nggak apa-apa.
di approach dengan cara kekeluargaan, dengan cara pertemanan segala macam gitu, ya kan? Nah, Korla kan baru dalam dunia ini, ya temehek-mehek kali gitu. Gitu. Sah-sah aja gitu. Dan kita kurang senang. Kadang menurut kita, hey, ini awal permainan, ini sawer-saweran. Kenapa ini udah menggiring ke suatu brand yang gitu-gitu. Nah, kita panas. Ya itu gue juga maklum aja, dia kan pengusaha juga di situ gitu. Ya mungkin maksudnya nih kita mungkin dari awal ya kalau mau main sabet-sabetan gitu gue juga bisa, tapi enggak. Nih kita memang nggak tertarik. Nih kita memang nggak tertarik pakai BA. Bisnis skincare nih kita memang nggak pakai BA. Saya memang nggak pakai brand ambassador. Nggak pakai brand ambassador, brand-brandnya enggak. Memang sini kita niatnya memang mau ini permainan sawer-saweran, ngerti gak lo? Itu niatnya nih kita. Ini kita ngomong sendiri sama gua mau ngomong nih kita tuh belak-belakan. Lu bener ini yang sawer-saweran, gue kayak gitu, kayak sister ya ngomong dia. Benar kak, kata dia. Emang gue niatnya memang mau sawer-saweran kita semua pengusaha gitu. Ya udah, MS Glow juga benar. Ya benar lah, salah lah, nggak melanggar peraturan kan MS Glow. Dia bisa narik orang pinggir jalan, bisa apa? Bisa sah-sah aja. Kalau gua jadi Korla, kalau gua jual di Korla, gua taruh label di jidat gue. Gua akan taruh label. Dan gue akan terang-terangan bilang ke anak-anak gue yang jutaan itu. Terang-terangan, karena dari awal sebagai influencer, gue udah jujur misalnya. Gue udah jujur. Sampai gue gak ada tempat tinggal pun gue jujur. Nih gue. Sampai gue susah makan pun kadang gue jujur. Sampai gue dipecat dari kerjaan kadang gue jujur. Kan Korla jujur kan? Kalau gue jadi Korla, gue juga akan jujur sama anak-anak gue yang jutaan orang. Tahu gue bilang apa? Karena anak gue yang jutaan dolar ini. Nih, gue bilang gue akan begini kalau gue jadi Korla. Anak-anak bunda, aduh bunda kan dulu bilang ya bunda ini nggak mau endorse kan. Bunda kan dulu bilang, bunda nggak suka. Tapi gimana, bunda juga butuh uang ya. Karena kan bunda kerja di McDonald. Bunda kan pengen menikmatin hidup ya. Bagaimana anak-anak gue kalau bunda terima tawaran si A si B? Enaknya bunda minta berapa ya? Enaknya bunda minta berapa ya? Menurut kalian gimana coba? Coba bunda pengen tahu menurut kalian gimana? Bunda minta uang berapa ya ke brand itu ya? Nah gitu, kalau gue jadi Korla gue gitu. Gue buka ke anak-anak gue. Bener gak? Asik semuanya. Semuanya kalau kita jujur gak ada yang jelek dalam kejujuran. Nggak ada yang jelek dalam kejujuran sayang. Nggak ada yang jelek dalam kejujuran. Ya kan? Setuju kan sama gue? Jadi gue tekankan lagi, MS Glow lu rekam lu. Udah nggak ada yang rekam. Ntar gue rekam deh. MS Glow benar. Dia sebuah brand, sebuah perusahaan. Dia melakukan apa yang menurut dia menguntungkan. Ini kita juga benar. Seorang yang konsisten. Ini kita seorang yang sportif. Ya, dia sportif, dia konsisten gitu. Ini acara sawer-saweran, hayu. Ingat, nih kita nggak ada niat jadi nyari-nyari BA. Nih kita nggak ada niat jadi nyari-nyari brand ambassador, nggak niat dia, ya. Tenangkan itu lu, nggak ada. Jadi dia niat sawer-saweran gitu. Ini kita SMS-an sama donatur yang lain. SMS-an, dikirim ke gue SMS-nya, gue baca WA-nya itu. Jadi lu tenang netizen. Kadang memang iya netizen dungu, emang iya ngeliat di depan aja. Jadi nggak ada yang salah dalam hal ini, ya, nggak ada yang salah. Siapapun oke, nggak ada yang salah dalam hal ini. Siapapun benar. Sekarang dipulangkan ke netizen sebagai penonton, berpulang ke kalian sebagai penonton. Kalian nggak bisa ngejudge ABC, nggak bisa. Semua benar. MS Glow benar sebagai sebuah perusahaan. Ini kita benar sebagai sebuah perorangan yang sawer dan dia konsisten dan dia sportif. Korla harusnya dihandle sama manajemen ya. Korla harus, tapi nggak bisa juga disalahin Korla. Dia kerja banting tulang di McDonald, nggak ada waktu juga mau diskusi ini, nggak ada waktu juga dia.
Ya kan? Setuju. Coba kalau nggak setuju sama gue, pendapat lu apa sih nih? Gue jawab. Gue nggak mau narsistik dalam hal ini. Gue nggak mau terkesan narsistik. Coba yang nggak setuju sama kata gue, sebutin di mana lu nggak setujunya. Iya, lu nggak bisa kutuk-kutuk hujat-hujat Nikita, nggak bisa. Dan lu juga ada orang hujat-hujat si MS Glow juga nggak bisa lah ya. Dia kan sebuah brand. Ini gue benar-benar objektif nih. Dia sebuah brand. Kalau menurut marketing campaign-nya dia ingin membidik orang-orang yang viral. Itu caranya brand mereka. That's okay, nggak melanggar peraturan. Nikita panas karena mikir. Lo tahu sendiri lah ya, yang gue Nikita dia panas karena gue tuh saweran katanya, kenapa harus begini. Ya, itu cara yang pribadinya dia. Itu kalau gue jadi Korla, gue akan jujur ke anak-anak gue, anak-anak bunda, gue bilang itu, gimana ini brand ini nawarin bunda duit, gimana dong, menurut kalian gimana Cin, bunda perlu uang juga nih, gitu. Bunda makan apa aja dia jujur, dia makan begini aja dia liatin ke depan ke kalian semua. Aturan Uni ngomong ke bunda dari sudut pandang Uni 3 orang. Gue udah bilang ke lu, gue udah bilang ke Korla, lu perlu punya orang. Awal pertama gue masuk rumah dia, Korla, lu punya orang dekat, sister-sisteran lu atau CS atau apa. Gue pikir waktu itu di sisterannya Rosa ya atau apa, dan Rosa bisa ngasih, nggak bisa, nggak didengar. Ya udah, Korla pasti dibayar sama MS Glow, pasti dibayar lah, mana gratis, pasti dibayar. Cuman kalian kan nggak tahu bayarannya berapa, kita nggak tahu bayarannya berapa. Pasti dibayar Korla, masa gak dibayar? Cuman kita kan nggak tahu. Kalau gue jadi bunda Korla, gue sebut ke anak-anak gue, karena gue udah terlanjur. Yang membuat gue, anak-anak gue mendekat ke gue nih, kalau gue Korla ya, membuat anak-anak Korla mendekat ke Korla adalah keapa-adaannya gue. Keapa-adaannya gue. Makan gue bunyi aja, tisu-tisu bergelimpah, tisu-tisu tergeletakkan di kasur gue aja, jutaan orang lihat di Indonesia. Rezeki yang masuk juga gue lihat, bilang aja, udah kayak keluarga. Dia mau pasang anting aja dia nanya kalian, anting mana ini cocoknya, katanya gitu. Kalau udah begitu dia uang masuknya dia juga bilang aja ke kalian. Jadi kalian, image kalian ke bunda kalian akhirnya bersih juga. Bunda ini emang jujur, walaupun bunda ini nggak mau uang awal-awalnya, tapi kita ngerti juga ya, siapa sih yang nggak perlu uang ya. Tapi bunda nyebutin loh berapa honor dia di sini. Karena saweran pun juga udah jujur semuanya. Awal-awal saweran semua buka-bukaan, ya kan? Nah, gitu sayangnya. Gua nggak usah dianggap, saweran gua kecil, cuma tiket nggak seberapa. Aduh tuh nggak seberapa. Itu hanya kado sesama teman. Karena gua kenal dia dari 2014. Nggak ada yang diungkit dari pemberian gue, nggak ada. Malu gue, nggak ada yang diungkit. Lu nggak usah bahas terus. Lena beli ini, Lena beli ini, nggak usah. Nggak bangga gue, nggak bangga beneran. Nggak bangga gue. Intinya NM itu suka ikut campur. Ya NM akan selalu jadi NM. Nikita Mirzani akan selalu jadi Nikita Mirzani, ya. Lu senang, lu tak senang, dia akan selalu seperti itu gitu. Dan kita itu teman udah kayak sister, ya teman lah, teman dekat sama gue. Dia akan selalu gitu, gue terima dia gitu. Tapi dia sportif say. Dia berani, dia gentleman si Nikita ini gitu loh. Baru keluar penjara bisa lagi ngomong gitu. Nggak semua orang bisa begitu sayang, menyuarakan apa isi hatinya. Gitu, jadi nggak ada yang salah dalam 3 hal ini ya. Bunda Korla, MS Glow sama Nikita nggak ada, mereka nggak ada yang salah. Mereka punya
punya keyakinan masing-masing dalam berbisnis, yang satu dalam prinsipnya gitu, Nikita gitu. Si Korla juga ya begitu orangnya gitu kan, nggak juga disalahkan. Tadi itu yang gue ulas selama 10 menit terakhir itu opini gue ya. Korla butuh duit sewa say. Kamu udah gue bilang, lu baru masuk ya. Aku udah bilang memang butuh uang. Netizen gak ada setengah-setengah juga IQ-nya. Atau baru masuk kali. Uni terus siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Uni terus siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Berpulang ke kalian sekarang. Kan ke kalian yang penontonnya. Lu pilih aja. Lu mau duduk di bioskop mana? Ada 3 bioskop sekarang saya. Teater 1 Nikita, Teater 2 Korla, Teater 3 MS Glow. Yang keempat ada warung Solena, warung Lena. Lu silakan lu mau duduk di mana? Duduk Teater 1, Teater 2 apa di warung gue. Udah selesai. Ya kan? Uni hubungan baik-baik aja lah. Aku sama Korla baik-baik aja. Apa yang mau diributin juga? Nggak ada yang mau diributin apa? Nggak ada komunikasi. Apa yang mau diributin? Orang kalau ribut itu kan ada komunikasi, ada salah paham. Ini nggak ada, jadi nggak ada yang diributin. Jadi jangan suka sok tahu netizen ya. Iya. Iya, banyak aja yang nonton nih. Ya mencar kalian penonton-penonton setia, penonton-penonton yang kesepian, yang malam nggak diewong, yang pagi sibuk ngurusin anak. Ya kita inilah entertainer kalian, ya kan? Gue selalu prinsip gue no judging, bersih hati. Gue selalu itu prinsip gue. Ya kadang kepleset juga yang namanya manusia ya, kadang ngomongin orang juga kita jujur aja, namanya juga manusia. Cuman gue selalu berusaha kembali ke rel gue di setiap gue live, selalu tuh gue pengennya informasi itu aja. Dan juga semua netizen ini IQ-nya benar. Kadang ada IQ-nya 190, tinggi loh 190 IQ-nya, tapi sekeluarga. IQ 190 sekeluarga. Ya akhirnya 20-20 seseorang. IQ anak 4 tahun. Ada juga begitu. Kalau Bunda Solena bisa di endorse nggak? Gue mah santai aja. Ini orang beli lencana nih, ngasih $1, ngasih $2, gue bahagia. Makasih Cin. Kemarin gue live 40 menit, $45 ngasih ke gue. Makasih Cin, gue bilang. Masa rezeki orang gue tolak saya? Orang sanggupnya ngasih $1 ya gue hargain lah. Gue bilang terima kasih, ya kan? Berarti dungu. Ya kan? Nah udah, sekarang gue gak mau bahas lagi. Semoga lu ngerekam nih semua tadi yang rekam. Setelah ini gue gak mau bahas ini berulang-ulang. Gak mau. Pada intinya kalian stop kebiasaan menghujat di internet, stop. Kalian pilih posisi aja. Kalian pilih teater mana atau pilih warung mana. Duduk di teater 1, duduk teater 2, duduk teater 3, gitu aja. Masa hujat-hujat orang. Lu ngapain terbawa ini lu? Aduh panas.